Halo, hari ini kita bakal bedah buku keren nih, The 1% Rule, dari Tommy Baker. Iya, buku yang menarik banget ya. Betul, kita mau coba gali lebih dalam, terutama bagian-bagian akhir buku ini. Yang nyatuin semua konsepnya itu ya. Nah, itu dia. Soal fokus, terus kegigihan, urgensi, sama akuntabilitas. Plus, jangan lupa pentingnya jeda atau istirahat strategis. Iya, bener. Gimana semua ini bisa, nyambung gitu jadi satu kesatuan. Mirip kayak yang dibahas tuntas di bab 13, menyatukan semuanya. Tujuannya biar kita nggak cuma tahu aja kan, tapi benar-benar bisa ngelakuinnya. Persis. Dari tahu, jadi melakukan, sampai akhirnya jadi bagian dari diri kita. Gimana caranya biar aturan 1% ini jadi aksi nyata sehari-hari? Itu tantangannya. Oke, kita mulai dari yang pertama deh, fokus. Di dunia yang penuh gangguan gini, susah banget kan? Oh iya, buku ini nunjukin betapa mahalnya itu distraksi. Waktu lihat layar, kita rata-rata tinggi banget. Merasa sibuk, tapi kok kayaknya nggak produktif ya? Iya, kayak lari di tempat gitu. Ada konsep deep work dari Cal Newport yang disinggung juga kan di buku ini. Betul. Kenapa sih kemampuan fokus mendalam ini jadi penting banget? Gini, kalau kita bisa fokus tanpa gangguan, itu bikin kita langka, berharga banget di era sekarang. Oh, jadi kayak skill super gitu ya? Bisa dibilang gitu, kualitas kerjaan pasti naik, dan kita juga lebih puas. Caranya gimana tuh biar bisa deep work? Ya, Baker nyaranin beberapa hal praktis, kayak bikin batasan yang jelas. Batasan soal apa tuh? Misalnya, batasi jam cek email. Atau pas lagi butuh fokus penuh, aktifin aja mode pesawat di HP. Masuk akal. Terus? Harus berani bilang enggak juga ke hal-hal yang ganggu. Dan yang penting, rutin latihan fokus. Latihan ya? Jadi ini bukan bakat tapi skill yang dilatih. Tepat sekali, ini fondasi penting buat jalanin aturan 1% secara keseluruhan. Oke, fokus sudah. Tapi kan mulai sesuatu itu gampang ya. Yang susah itu terusnya. Konsistensinya itu loh. Nah, ini masuk ke poin kedua. Kegigihan. Atau daya tahan. Buku ini bilang ada perjuangan panjang antara mulai dan menguasai. Bener banget sih rasanya. Kayak cerita Dan Millman belajar sepeda roda 1 itu kan. Iya. Katanya momen aha atau terobosannya sering datang justru pas lagi di titik paling susah. Betul, jadi kegigihan ini ternyata bisa dibangun. Bukan sesuatu yang, bawaan lahir gitu. Gimana cara bangunnya? Ada tipsnya? Ada. Menurut Baker, kuncinya pertama, punya alasan atau why yang kuat banget. Kenapa kamu lakuin ini? Biar jadi bahan bakar pas lagi susah ya. Persis. Terus sadar kalau tantangan itu pasti ada. Jadi nggak kaget atau langsung nyerah. Jangan terlalu baper juga sama naik turunnya mood gitu. Iya, jangan gampang kebawa perasaan sesaat. Dan, ini, berani keluar dari zona nyaman. Zona nyaman emang enak sih, tapi nggak bikin berkembang ya. Benar. Daya tahan, komitmen jangka panjang, ini yang bedain antara ahli sama amatir. Ingat contoh Matt Damon? Oh ya, yang sukses semalamnya itu butuh belasan tahun kerja keras. Nah, itu dia. Konsistensi jangka panjang. Oke, jadi fokus, gigih, terus buku ini juga nyorot soal urgensi. Betul. Ini menarik karena penulisnya cerita pengalaman pribadi. Yang soal kena valley fever itu ya, penyakit paru yang bikin dia sadar waktu itu berharga banget. Iya. Itu kayak jadi alarm pengingat gitu. Biar kita nggak nunda-nunda apa yang penting. Hidupkan singkat. Biar ada rasa gregetnya gitu ya buat bergerak. Terus ada lagi nih, akuntabilitas. Katanya penting, tapi kalau cuma grup curhat sama temen, sering nggak efektif. Kok bisa? Pertanyaan bagus. Gini, akuntabilitas yang beneran ngefek, menurut Baker, itu ada pilarnya. Pilar apa aja tuh? Pertama, harus ada pertaruhan atau stakes. Sesuatu yang bikin kita serius, nggak main-main. Oh, jadi ada konsekuensinya gitu ya kalau nggak jalanin komitmen? Bisa jadi. Kedua, tantangannya harus membangun. Bukan sekedar cari pembenaran kalau kita gagal atau malas. Jadi bukan cuma saling ngomporin, nggak apa-apa kok gagal. Justru harus saling dorong buat lebih baik. Dan ketiga, penting ada orang lain yang kasih perspektif baru. Bantu kita lihat titik buta kita. Wah, iya juga ya. Kadang kita nggak sadar kekurangan kita sendiri. Jadi bukan cuma teman curhat biasa ya? Bukan. Strukturnya lebih jelas buat mendorong kemajuan yang lebih cepat.
Menarik, menarik. Tapi kalau dipikir-pikir, ngejar fokus, gigih, urgensi terus-terusan, kayaknya capek juga ya. Bisa gosong nih lama-lama. Nah, makanya ada elemen terakhir yang penting banget, jeda strategis. Istirahat gitu ya? Buku ini kan nolak mitos keseimbangan kerja hidup. Betul. Dia nawarin konsep integrasi. Dan ada ide bagus soal jeda tepat waktu atau timely disconnects. Itu maksudnya gimana? Ada macam-macam jedanya. Iya, ini krusial buat menjaga mesin kita tetap jalan dalam jangka panjang. Jeda ini bukan berarti berhenti total loh. Terus gimana? Ada jeda yang sesaat aja, misal tarik napas dalam sebelum rapat penting. Ada jeda harian, kayak matiin notifikasi kerja setelah jam kantor. Oke, itu masuk akal. Ada lagi? Ada jeda mingguan, mungkin sehari benar-benar lepas dari gadget atau kerjaan. Sampai jeda kuartalan, kayak liburan singkat buat recharge. Tujuannya apa sih jeda-jeda ini? Biar nggak capek aja. Lebih dari itu, buat mencegah burnout, jelas. Tapi juga kasih ruang buat mikir, refleksi. Bisa mancing ide baru juga kali ya? Bisa banget. Memicu kreativitas dan dapetin sudut pandang baru setelah agak menjauh sebentar. Ini kayak isi bensin strategis biar maraton kita awet. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, terutama nyambungin ke ide utama di akhir buku, soal menyatukan semuanya, Ya, gimana semua kepingin puzzle ini pas jadi satu gambar utuh? aturan 1% ini jadinya bukan cuma soal nambah kemajuan dikit-dikit tiap hari ya? Bukan cuma matematika sederhana. Ini lebih kayak sebuah sistem komitmen yang komplit. Yang butuh fokus tajam, Kegigihan yang udah teruji. rasa urgensi biar nggak lelet, Akuntabilitas yang beneran efektif, bukan basa-basi. plus jeda dan refleksi biar nggak kehabisan napas di tengah jalan. Semuanya saling ngunci gitu ya? Iya. Betul. Dari tahu, geser ke melakukan secara konsisten, sampai akhirnya kita menjadi orang yang hidup dengan prinsip itu. Motivasi terbesarnya apa dong buat terus jalanin ini? Kadang kan susah. Nah, buku ini ngutip studi Harvard. Katanya, motivator terbesar itu, ya merasakan kemajuan itu sendiri, sekecil apapun itu. Oh, jadi pas kita lihat ada hasil dikit, itu bikin semangat lagi ya? Iya, itu bahan bakarnya. Oke, nah sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat kamu yang dengerin. Silakan. Dari semua yang kita omongin tadi, fokus, gigih, urgensi, akuntabilitas, plus jeda, yang semuanya harus jalan barengan nih, coba pikirin, satu aja aksi kecil, tapi konsisten, apa yang bisa kamu mulai lakuin hari ini? Satu langkah kecil aja ya. Iya, satu langkah buat pindah dari cuma tahu, jadi bener-bener menjadi versi diri yang kamu mau. Waktumu sekarang.